Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Umi Mas'ulah. Saya berasal dari program Diploma Akuntansi, Kampus Politeknik di Bisnis Tegal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah anggaran perusahaan. Dalam mata kuliah anggaran perusahaan ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah case method atau studi kasus. Di sini melatih mahasiswa untuk menganalisis keputusan. Yang kedua, project based learning, melatih mahasiswa membuat anggaran secara real bagaimana. Yang ketiga, simulation, melatih mahasiswa mengerti hubungan antara anggaran dalam perusahaan. Yang ketiga, problem based solving, melatih mahasiswa menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan. Yang kelima, collaborative learning. Di sini mahasiswa dilatih untuk bekerja sebagai sebuah tim. Yang keenam, computer based learning, melatih mahasiswa dalam teknis skill Excel. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum tentang mata kuliah anggaran perusahaan. Mata kuliah anggaran perusahaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pembahasan konsep teori anggaran perusahaan, memiliki keterampilan teknik penganggaran, serta mampu menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan dalam perusahaan. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem diskusi, analisis, studi kasus, presentasi, dan proyek. Mata kuliah anggaran perusahaan berisi tentang pembahasan pokok, diantaranya 1. Konsep dasar dan anggaran perusahaan. Yang kedua, anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Yang ketiga, forecast penjualan. Yang keempat, anggaran penjualan. Yang kelima, budget produksi. Yang keenam, anggaran bahan baku langsung. Yang ketujuh, anggaran tenaga kerja langsung. Dan yang kedelapan, anggaran biaya overhead pabrik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah anggaran perusahaan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang ilmu anggaran perusahaan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan atau keterampilan ilmu anggaran perusahaan. Yang keempat, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, memahami dan mengelola ilmu anggaran perusahaan. Yang keenam, menerapkan ilmu anggaran perusahaan dengan memanfaatkan kemajuan iptek. Yang ketujuh, mengaplikasikan dan menganalisa ilmu anggaran perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah anggaran perusahaan atau CPMK ada 8. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar anggaran perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang anggaran komprehensif. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang forecast penjualan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang anggaran penjualan. Yang kelima, mahasiswa mampu dan memahami serta dapat menjelaskan tentang budget produksi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang anggaran bahan baku langsung. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Adapun dalam pembelajaran anggaran penjualan perusahaan ini, saya menggunakan referensi dari Adi Saputra Gunawan dan Marwan Asri, Budgeting, Perencanaan, Pelaksanaan Kerja, dan Pengawasan Kerja dari BPFE Yogyakarta tahun 2014. Dan yang kedua, buku penganggaran 2021 dari Mardiana Nisa, Fenty Nurlaili, dan Umi Mas'ulah, Global Pers. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah anggaran perusahaan, saya menggunakan sistem ceramah dosen. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, tugas mandiri dan kelompok. Dan yang keempat, problem based solving. Pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan, yaitu pertemuan 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS. Adapun prosedur penilaian yang telah disepakati dalam kontrak kuliah di awal sesi,
Penilaian menggunakan 4 komponen. Yang pertama tugas dan formatif yaitu 20%, kehadiran sebanyak 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikutnya, saya akan tampilkan cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, semangat sekali. Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Untuk yang non-Islam, silakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang Islam, kita baca basmalah bersama. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan di awal pembelajaran, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, untuk selanjutnya, saya absen terlebih dahulu. Alfa Rifkianto, Hardiana Dela Putri, Nur Afifah Rosalinda, Galuh Ika Pertiwi, Dinda Febriani, Hasbi Maulana, Suci Wulan Ramadhani. Baik. Nah, kita akan mereview pertemuan sebelumnya karena ini merupakan pertemuan yang kedua terkait dengan anggaran. Saya akan menanyakan ya, untuk anggaran perusahaan itu apa, Mbak Saskia? Anggaran perusahaan adalah rencana keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk periode tertentu, berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Secara sederhana dianggap peta keuangan yang akan menjawab berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan untuk apa saja uang tersebut digunakan. Baik, jadi ini merupakan peta keuangan dari perusahaan. Berapa sih kira-kira uang yang masuk dan keluar? Sehingga perusahaan mempunyai arahan untuk produksinya bagaimana. Yang kedua, tujuannya itu untuk apa dibuat anggaran, Mbak Fitri? Untuk perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kinerja. Ya, jadi ada tujuan evaluasi kinerja, koordinasi, dan pengendalian dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anggaran penjualan. Jadi, di sini terkait dengan penjualan perusahaan. Apa sih anggaran penjualan? Di sini adalah merupakan rencana terperinci yang disusun secara sistematis mengenai jumlah produk atau jasa yang akan dijual oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Apakah itu bulan, tahun, ataukah triwulan. Nah, di sini mempunyai nilai mata uang rupiah juga satuan unit. Didasarkan pada kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, kemudian tujuannya tadi sama, untuk menentukan target penjualan, kemudian alokasi sumber daya, dan menjadi acuan pengendalian kinerja. Kemudian tujuan anggaran penjualan ini hampir sama dengan anggaran pada umumnya, ada anggaran koordinasi, kemudian mengkoordinasikan antara bagian yang terkait, ada bagian pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Karena kalau tanpa menjual produk, maka perusahaan tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi ini merupakan master budget dari perusahaan adalah bagaimana cara menjual produk. Dan semua bagian akan terkait. Kemudian di sini juga perencanaan sebagai merencanakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada pengendalian, kontrol, membandingkan realisasi penjualan dan target, evaluasi kinerja, menilai keberhasilan tim penjualan dan strategi pemasarannya itu bagaimana. Apakah bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan dalam anggaran penjualan atau tidak. Kemudian baru pengambil keputusan. Dari hasil evaluasi itu perusahaan akan mengambil keputusan yang bagaimana. Kemudian karakteristik anggaran penjualan di sini ada memiliki ciri utama yaitu disusun pada periode waktu tertentu. Seperti saya jelaskan ada bulanan, triwulan, dan tahunan. Kemudian berbasis pada perkiraan atau forecasting. Jadi bukan angka yang pasti, bukan angka yang sudah pasti, tapi berdasarkan perkiraan. Kemudian menggunakan data historis dan analisis pasar. Datanya adalah data historis atau data yang sudah ada di periode sebelumnya. Misalnya kita mau buat triwulan, berarti datanya harus ada di Januari, Februari, Maret. Kalau mau bulat 1 tahun, berarti ada dari Januari sampai Desember. Itu sudah ada datanya, baru kita buat anggarannya. Kemudian dinyatakan dalam unit uang, unit dan nilai uang. Unitnya berapa, kemudian harga per unitnya berapa. Bersifat fleksibel dan dapat direvisi. Kemudian komponen anggaran penjualan, di sini ada volume penjualan, yaitu berapa sih penjualannya itu bisa terjual atau unitnya berapa bisa terjual, kemudian harga jualnya berapa,
itu sudah ditentukan oleh perusahaan, setelah diproduksi akan dihitung harga jualnya berapa dari harga pokok produksi ditambah dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan menjadi harga jual dari produk. Kemudian ada total penjualan, kemudian ada wilayah pemasarannya mau di mana, apakah Kota Tegal ataukah Kabupaten Tegal ataukah Pemalang ya. Kemudian periode waktu, ini dipilih mau bulanan, semester ataukah tahunan. Kemudian ada jenis produknya di sini. Jenis produknya itu apa? Produk apa? Bisa dibuatkan per produk, per wilayah. Kemudian periode waktunya itu berapa? Nah, ini contoh anggaran penjualan. Di sini anggaran penjualannya dibuat per apa? Triwulan, karena ada Januari, Februari, dan Maret. Ya, produknya produk A. Ini per unit A. Harganya unit A berapa? Rp50.000. Sehingga total penjualannya Januari itu 1.000 dikali 50.000, 50 juta. Februari 1.200 kali 50.000, 60 juta. Maret 1.500 kali 50.000, 75.000 juta. Sehingga total periode triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, itu sebesar 185 juta. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembuatan anggaran ini ada faktor internal dan eksternal. Ya. Faktor internal apa saja yang terkait dengan anggaran penjualan? Ada kapasitas produksi. Apa sih kapasitas produksi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jadi kemampuan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian kualitas produksi. Kualitas produksi itu ya kualitas produk itu sendiri, bagus atau enggak. Semakin bagus kan semakin bisa cepat terjual ya. Kemudian strategi harga. Strategi harganya ini biasanya kalau yang ada diskon, pastikan akan beli, diburu kan. Kemudian ada tenaga penjualan. Tenaga penjualannya bagaimana ini? Salesnya itu bagaimana? Kerja atau ngopi? Iya. Kan sering nih kita lihat kalau mobil kanvas ya, mobil yang pakai box itu kan, itu merupakan tenaga penjualan, disuruhnya kantor itu menjual, ternyata nongkrong. Ya. Jadi ini perusahaan harus mengontrol itu semua. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini itu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sekarang bagaimana? Lagi bagaimana? Memungkinkan enggak untuk menjual? Ya, kalau sekarang ekonomi lagi terpuruk ya. Nah, kira-kira strategi bagaimana yang bisa menjual produk supaya tidak turun, kan? Jadi, kemudian ada persaingan pasar. Persaingan pasar dengan misalnya produk lain dari perusahaan yang sejenis memproduksi barang yang sejenis. Ya, kompetitor. Ya, kompetitornya itu bagaimana? Kemudian ada perilaku konsumen. Nah, ini kebiasaan konsumen. Konsumennya suka bergerak atau mager, ya kan? Kalau mager berarti pemasarannya harus bagaimana, ya kan? Online, ya kan? Kalau yang suka bergerak mah diskon. Itu. Metode penyusunan anggaran penjualan. Untuk metodenya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama metode historis. Historis kenapa disebut metode historis? Karena tadi datanya itu sudah lampau, ya. Datanya sudah berjalan. Misalnya penjualan bulan Januari itu berapa? Penjualan Februari berapa? Sudah ada datanya sehingga dinamakan historis. Yang kedua metode tren. Ini tren pasar. Tren pasarnya seperti apa? Apakah naik atau turun? Kayak gitu ya. Kalau sekarang untuk penjualan ya, beberapa produk mengalami penurunan ya. Kemudian ada metode regresi. Nah, ini menggunakan rumus regresi linier. Nanti biasanya berdasarkan survei, mau seperti apa surveinya, apakah terhadap satu produk itu ya, biasanya kan kayak Anda kalau nonton YouTube tiba-tiba ada survei, itu kan, Anda disuruh ngisi. Nah, itu salah satu metode untuk membuat terkait dengan kebijaksanaan perusahaan. Bisa dibuat untuk membuat penyusunan anggaran penjualan. Tiba-tiba muncul ya, misalnya produk apa yang Anda gunakan di dalam rumah untuk apa, itu kan ada ya. Kalau Anda ngeklik ya itu Anda menjadi peserta dari survei tersebut. Kemudian ada, nah ini metode survei pasar tadi, kemudian pendapat ahli.
pendapat ahli ini terkait dengan seorang ahli yang memang kompeten di dalam bidang tersebut. Misalnya dalam bidang kosmetik, itu kan selalu melakukan inovasi. Kalau misalnya terutama nggak perempuan doang ini kalau kosmetik, khususnya yang bersifat untuk skincare ya, laki-laki dan perempuan ya. Yang penting bisa beli, ya kan? Nah, di sini ada langkah penyusunannya. Terdapat 7 langkah dasar untuk mempersiapkan atau membuat anggaran penjualan. Apa saja di sini? Yang pertama adalah pilih periode yang tepat. Kaitannya tadi, kalau mau 1 tahun kira-kira panjang sekali. Saya pengennya buat supaya evaluasinya cepat. Maka dipilih periode yang triwulan bisa. Mau cepat lagi berarti bulanan. Nah, jadi tergantung dari perusahaan tersebut mau cepat evaluasi atau lama gitu kan. Yang kedua ada cek persediaan dan harga. Jadi persediaannya dicek di dalam gudang masih adakah, masih banyak. Makanya di situ kalau bagian gudang pasti ada dicek terus ya. Kira-kira persediaannya tinggal berapa, itu kan ada kartu ceknya. Kemudian harganya berapa, lagi dalam harga berapa. Kemudian yang ketiga, periksa data penjualan Anda di periode sebelumnya. Data penjualan periode sebelumnya itu bagaimana. Kemudian yang keempat, bandingkan data Anda dengan industri saat ini. Data yang sudah ada dibandingkan dengan industri saat ini. Yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan Anda. Kalau konsultasi dengan tim, itu perusahaan internal. Kalau dengan pelanggan, itu berupa survei pasar eksternal. Selanjutnya adalah metode tren pasar saat ini, apa yang sedang musim. Misalnya baju lagi musimnya rombe-rombe, ya. Atau makanan yang pedas-pedas saat ini, ya kan. Nah, itu bagaimana supaya dimixkan dan bisa menjadi tren dari penjualan perusahaan. Kemudian baru dibuat anggaran penjualannya. Nah, di sini ada pengendalian dan evaluasi. Setelah dibuat anggaran, kemudian berjalan periode waktu, baru akan dibuatkan evaluasinya dengan cara membandingkan antara realisasi dan anggaran dari periode tersebut. Setelah itu dianalisa selisih, kemudian diidentifikasi sebabnya, kemudian baru diambil tindakan yang diperlukan. Tindakan di sini merupakan tindakan korektif. Yang selanjutnya adalah menggunakan anggaran untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya di sini adalah anggaran penjualan merupakan dasar perencanaan dan pengendalian dari pendapatan perusahaan. Menggunakan data historis, metode forecast yang tepat, dan evaluasi rutin untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Mungkin Anda bertanya-tanya contohnya seperti apa sih tadi ya, dari apa yang saya jelaskan. Nah, ini contoh kasus dari metode historis. Anda bisa lihat di sini milik data penjualan milik PT Sejahtera tahun 2023-2025. Perusahaan ingin menyusun anggaran penjualan tahun 2026 dengan menggunakan metode historis sederhana, rata-rata pertumbuhan tahunnya 2023, 24 dan 25. Penjualannya sudah ada di situ unitnya. Ya. Kemudian setelah itu langkah penyelesaiannya akan seperti ini. Hitung pertumbuhan tiap tahun. Nah, di sini tadi ada penjualannya 12.000 ke 2024 itu 10.000. Berarti sama dengan dibagi 10 itu 20% ini ya yang perlu diinikan. Jadi tingkat pertumbuhannya di tahun 2023 adalah 20%. Ini hasil akhirnya. Kemudian tahun 2024 itu 25%. Nah, kemudian rata-rata pertumbuhannya berarti ditambahkan 22% ditambah 20% ditambah 25%, hasilnya adalah 22,5%. Sehingga estimasi penjualan tahun 2026 di sini dikalikan 20,5%, kalau kita mau menjual 15 unit, maka tingkat pertumbuhannya untuk anggaran tahun berikutnya adalah diperkirakan 18.375.000 unit. Jadi ini menggunakan metode rata-rata. Nah, ini untuk anggarannya sendiri, yang tadi berdasarkan ini bisa dibuat 2026 keterangan jumlahnya tadi yang dijual 18.375 unit, harganya 50.000 sama seperti tadi. Sehingga total penjualannya adalah 918.750 rupiah.
Di sini menggunakan metode historis dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 22,5% per tahun. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Nanti Anda ada tugas yang terkait dengan ini di akhir PPT saya. Anda buat tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan ya. Kita diskusikan di minggu depan. Semoga Anda semuanya sehat ya, dan bisa mendiskusikan tugas ini di minggu depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi singkat dari mata kuliah anggaran perusahaan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2026, khususnya kepada Direktorat SDM Kemendikti-Saintek RI. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Politeknik Bisnis, rekan sejawat dan mahasiswa. Permohonan maaf saya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.